Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Waalaikumsalam. kelompok Waalaikumsalam. legislatif akan menjelaskan tentang eksistensi peraturan kepala daerah dalam sistem hukum Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Fadila Gunawan, Elvan Putra Pratama, Almana Dwi Putri, dan Andi Muhammad Rizky. Pendahuluan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dimulai dari Elvan. Baik, terima kasih. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya, serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menetapkan kebijakan daerah yang merumuskan antara lain melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksudkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta menghambat investasi. Terima kasih. Baik, di sini ada berbicara mengenai peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri ada nomor 80 tahun 2015. Terdiri dari dua. Ada peraturan gubernur, ada juga peraturan bupati atau wali kota. Masing-masing peraturan kepala daerah tersebut disusun oleh penyelenggaraan pemerintahan. Tapi itu di daerah di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berdasar kewenangannya sehingga dalam penyusunannya salah satu. Terus ada lagi next. Ya, dilanjut. Next Fadil. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kaitannya dengan hierarki. Itu kan apa? Ya, sok, silakan. Iya. Terus ada ketentuannya pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdiri dari satu, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada undang-undang atau peraturan pemerintah penenggani undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi. Next. Baik, ya dilanjut, silakan. Dilanjut ya. Maka kekuatan hukum satu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud di atas. Sebagai contoh dalam penyusunan suatu peraturan daerah provinsi tidak boleh bertentangan terhadap peraturan presiden, peraturan pemerintah, apalagi undang-undang. Konsep hierarki peraturan perundang-undangan tersebut juga sejalan dengan teori hukum yang dicetuskan oleh Hans Kelsen, yaitu Stufenbau teori yang kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang tertinggi seperti konstitusi harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar atau ground norm. Menurut Kelsen, norma hukum yang paling mendasar atau ground norm membentuknya tidak konkret atau tidak abstrak. Contohnya norma hukum paling dasar dan abstrak adalah Pancasila. Ya, dilanjut, silakan. Oleh Andi. Ya, berdasarkan kewenangan, wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sedangkan wewenang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tidak dalam penyelenggaraan pemerintah.
Dari kedua pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa wewenang merupakan hak yang berbeda di tangan seorang dan didukung oleh legitimasi penuh yang digunakan tujuan atau kepentingan tertentu. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 pemerintahan daerah sebagai telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah membagi urusan pemerintah atau kewenangan antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Pembagian urusan pemerintah atau kewenangan tersebut bertujuan agar terciptanya efisiensi, efektivitas, dan sinergitas di antara cabang kekuasaan pemerintah tersebut dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Dengan berbekal urusan pemerintah atau kewenangan yang telah dibagi dalam rangka menjalankan otonomi daerah, maka hal tersebut merupakan modal dasar yang dimiliki oleh kepala daerah dalam menetapkan peraturannya. Terima kasih. Next. Dilanjut oleh saya. Tanpa adanya perintah, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan yang jelas, maka gubernur atau bupati ataupun wali kota tidak dapat menetapkan suatu peraturan kepala daerah. Karena belum tentu setiap permasalahan urusan pemerintah yang ada di daerah harus diselesaikan dengan regulasi atau peraturan kepala daerah, melainkan hanya butuh action implementasi dalam bentuk program atau kegiatan. Untuk itu, perangkat daerah sebagai unsur pembantu gubernur dan DPRD dalam menjalankan kewenangan daerah diharapkan agar memberi perhatian lebih responsif terhadap dinamika peraturan perundang-undangan yang ada sehingga roda perkembangan hukum di daerah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya saya akan mencontohkan perda diskriminatif dan contohnya. Ya, saya akan menjelaskan salah satu perda yang menurut kami ada diskriminatif, yaitu Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. Aturan ini bersifat diskriminatif, terutama terdapat di pasal 1 ayat 8 yang mengatakan bahwa wajib belajar diniyah takmiliyah adalah program pendidikan agama Islam non-formal yang harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi SD, SMP, dan SMA dan sederajat di wilayah Kota Cimahi atas tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Aturan ini diskriminatif karena hanya menyinggung satu kelompok saja, yaitu bagi siswa yang beragama Islam, dan juga aturan ini sangat mengikat karena tidak memberikan kebebasan bagi para siswa untuk belajar sesuai dengan keinginannya. Namun kenyataannya aturan ini hanya ada dalam aturan saja, namun pelaksanaannya tidak terjadi karena saya sendiri tidak merasakannya. Aturan ini menurut saya harus dihapus atau tidak usah dihapus dan ditiadakan karena mengatur hal-hal yang kurang penting dan seharusnya pemerintah daerah lebih mementingkan hal-hal yang lebih penting dan mencakup semua orang. Sekian dari saya. Terima kasih. Kami telah mempresentasikan materi kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.